Para pastor, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kami ada 5 pastor di sini, supaya imbang juga dengan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Walaupun di antara kami berlima, hanya saya yang tidak pernah ikut priskat, tidak pernah naik pangkat. Kalau Pastor Samuel sudah naik pangkat ke patriot lagi ya. Jadi Pastor Feras bukan hanya naik pangkat, naik berat badan juga. Oke. Pertama-tama, terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari dan para pastor untuk mengembangkan pelayanan di Catholic Family Ministry. Dalam bacaan Injil, Yesus bicara tentang orang yang bijaksana. Itu adalah orang yang membangun rumah di atas batu. Barangkali saudara-saudari kita yang mengalami bencana banjir akan berpikir ulang bagaimana menata rumah mereka supaya lain kali rumahnya boleh selamat bersama dengan seisi rumahnya. Entah itu membangun rumah itu lebih kokoh atau mungkin membuat lotengnya. Batu yang kokoh untuk pelayanan kita di CMM adalah firman Tuhan, Yesus sendiri. Dan secara konkret Yesus tadi mengatakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan, menjadikan pelayanan kita baik di Waberkat, Priskat, Patriot dan lain sebagainya berbuah. Tentu adalah perjuangan. Perjuangan itu harus mulai dari sesuatu yang sederhana dan kecil, yakni dari keluarga masing-masing. Batu yang kokoh untuk pelayanan kita di Catholic Family Ministry adalah bagaimana menjadikan rumah tangga kita masing-masing kokoh dulu. Peribahasa mengatakan, buatlah orang-orang di dekat Anda bahagia, dan orang-orang yang jauh pun akan datang. Artinya pelayanan kita dimanapun juga, secara khusus di CFM, akan berbuah melimpah ketika kita membuat orang-orang di sekitar kita, yakni anggota keluarga kita, bahagia. Bagaimana mungkin misalnya datang anak kepada mamanya, "Mak," katanya, "saya ini lapar, dari tadi belum makan." Mamanya bilang, "Kamu tuh nggak ngerti, nggak tahu mama lagi capek, tadi sudah sibuk mengurus orang di Waberkat sana." Kita suruh orang makan kenyang, anak kita lapar di rumah. Itu yang saya katakan, buatlah orang-orang di dekat Anda bahagia. Mungkin waktu pelayanan di Priskat, di Waberkat, di Patriot, barangkali saudara-saudari yang lain menangis, memikirkan segala luka batin dan lain sebagainya. Dan kita yang melayani di situ, bagaimana membuat mereka bersuka cita, mengalami kekuatan. Tapi sampai di rumah lalu membuat anggota keluarga kita menangis, membuat istri kita menangis, membuat suami kita marah, membuat anak-anak kita lapar dan menangis. Pelayanan tidak berbuah.
Buatlah orang-orang di dekat Anda bahagia, dan orang-orang yang jauh pun akan datang. Sering saya mengatakan bahwa sebelum dan sesudah pernikahan itu pembicaraan berubah. Kalau sebelum perkawinan, laki-laki mengatakan, ya akhirnya rasanya begitu sulit menunggu. Perempuan katakan, apakah kau ingin aku pergi? Laki-laki jawab, tidak, jangan sekalipun berpikir tentang itu. Lalu perempuan tanya, apakah kau mencintaiku? Laki-laki tanya, tentu saja berulang-ulang kali. Perempuan tanya, pernahkah kau mengkhianatiku? Laki-laki bilang, tidak, mengapa kau sampai menanyakannya? Perempuan tanya lagi, maukah kau menciumku? Laki-laki bilang, setiap ada kesempatan. Perempuan tanya, apakah kau akan memukulku? Laki-laki bilang, kau gila, aku bukan orang seperti itu. Dan perempuan tanya, dapatkah aku percaya padamu? Laki-laki bilang iya, perempuan bilang saya. Jadi kadang-kadang setelah pernikahan 10 tahun, jangankan 10 tahun, ada yang hanya beberapa bulan saja, katakan, ini bukan perkawinan yang saya mimpikan. Ya, pembicaraan mulai berubah. Kalau perempuan katakan sayang, laki-laki hanya bilang ya, suami hanya bilang ya. Kalau istri bilang, dapatkah aku percaya padamu? Suami bilang, kau gila, aku bukan orang seperti itu. Istri tanya lagi, apakah kau akan memukulku? Suami bilang, setiap ada kesempatan. Istri tanya lagi, maukah kau menciumku? Suami bilang, tidak, mengapa kau sampai menanyakannya? Lalu istri tanya lagi, pernahkah kau mengkhianatiku? Suami bilang, tentu saja berulang-ulang kali. Istri tanya lagi, apakah kau mencintaiku? Suami bilang, tidak, jangan sekalipun berpikir tentang itu. Dan istri tanya, apakah kau ingin aku pergi? Suami bilang, ya, akhirnya rasanya begitu sulit menunggu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, buatlah orang-orang di dekat Anda bahagia, dan orang-orang yang jauh pun akan datang. Menjadi bahagia, kata Paus Fransiskus, bukanlah memiliki langit tanpa badai, atau jalan tanpa kecelakaan, atau pekerjaan yang tidak melelahkan, atau relasi tanpa kekecewaan. Menjadi bahagia adalah menemukan kekuatan dalam pengampunan, menemukan harapan dalam pergulatan hidup. Paus mengatakan, kamu akan menemukan hidup dengan memberikan hidup. You will find life by giving life. You will find hope by giving hope. Kamu akan menemukan harapan ketika Anda memberikan harapan. And you will find love by giving love. Kamu akan menemukan cinta dengan memberikan cinta. Menjadi bahagia juga menemukan harapan dalam pergulatan hidup, menemukan keamanan dalam ketakutan menjalani hidup, menemukan cinta dalam perbedaan pendapat. Ya, seringkali kalau pendapat beda, kita tidak suka dengan orang yang berbeda pendapat. Perkawinan itu ibarat memadukan solo dan duet pada saat yang bersamaan. Hobi, kekurangan, kelebihan, itulah solo-solo yang harus kita bawa dalam keluarga. Tidak bisa juga suami katakan, karena saya suka makan jengkol, kamu juga harus suka makan jengkol supaya baunya kita bagi bersama. Tidak bisa selalu begitu. Tetapi lihatlah perkawinan orang yang bahagia, sesudah 50 tahun, 25 tahun, ya, yang biasanya wajahnya mulai mirip-mirip, kelakuannya juga mulai mirip-mirip, hobinya juga mulai mirip-mirip, walaupun sering cekcok tetapi tidak kapok juga. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi dalam Injil Yesus juga katakan bagaimana kata itu harus selaras dengan perbuatan. Tema kita itu we are a good shepherd.
Kita menjadi gembala yang baik. Kata gembala itu berat. Pastor bonus, gembala yang baik. Kita diajak untuk menggembalakan orang-orang yang kita layani. Tetapi yang paling sulit itu kan bagaimana menggembalakan diri kita. Bagaimana menggembalakan orang-orang yang ada di dekat kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Dan itu harus kita lakukan dulu sebelum kita menggembalakan orang lain yang kita layani. Supaya apa yang kita lakukan itu sejalan dengan apa yang kita katakan. Supaya kita tidak seperti seorang ibu yang sering saya katakan kan, datang kepada dokter, Pak dokter, bagaimana ya? Dada saya ini sesak, nyeri, ya. Mulut saya ini pecah-pecah, bibir saya pecah-pecah. Saya ini sakit apa ya Pak dokter? Pak dokter katakan, oh ibu sekarang sedang mengidap penyakit lain di bibir, lain di hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi bahagia adalah juga untuk mencium anak-anak dan pasangan hidup, memanjakan orang tua. Saya sering mengatakan kepada anak-anak, love your parents, love your father, love your mother, because you will never get another. Sehebat apapun ibu orang lainnya, tetap ibu orang lain. Juga memiliki momen-momen spesial dengan teman-teman, walaupun mereka telah menyakiti kita. Menjadi bahagia berarti memiliki kedewasaan untuk mengatakan aku salah. Tidak gampang mengatakan salah. Mengatakan salah, bahwa saya salah kepada istri, kepada suami saya katakan saya salah, kepada anak-anak saya katakan saya salah. Apalagi kemudian memiliki keberanian untuk mengatakan maafkan saya. Karena juga tidak gampang untuk meminta maaf, apalagi kalau kita merasa bahwa diri kita benar. Menjadi bahagia adalah untuk memiliki sensitivitas untuk menyatakan aku memerlukanmu. Karena cukup sering juga orang merasa bahwa dia bisa buat sesuatu, saya tidak perlu orang lain, saya bisa buat sendiri, saya tidak perlu ini, tidak perlu orang ini dan sebagainya. Tetapi orang yang bahagia mampu menyatakan aku memerlukanmu. Juga untuk memiliki kemampuan mengatakan aku mencintaimu, ya, supaya hidupmu menjadi sebuah kebun yang penuh dengan kesempatan untuk menjadi bahagia. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki hidup yang sempurna, namun tentang memakai air mata untuk menyuburkan toleransi, memakai kekalahan untuk menyempurnakan kesabaran. Sabar itu tidak gampang. Orang bijak mengatakan orang yang sabar itu rezekinya selalu lebar. Ya, seperti seorang filsuf Yunani bernama Diogenes itu, ya istrinya cerewet, suka maki-maki, kalau maki-maki seperti petir. Tetapi suaminya selalu tersenyum. Ya. Merasa enggak ada lawan, dia ambil ember, isi air, tuangkan ke kepala suaminya, basah kuyup dari atas ke bawah. Tetapi suami tetap senyum dan mengatakan biasanya kalau ada petir akan turun hujan. Kebahagiaan juga berarti memakai kegagalan untuk mengukir ketenangan, memakai sakit untuk mengalahkan kedagingan, memakai halangan untuk membuka jendela kepandaian. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Anda juga tidak menikah dengan orang yang sempurna, juga tidak punya anak yang sempurna. Kita pasti memiliki keluhan tentang satu sama lain. Kita mungkin juga kecewa dengan satu sama lain. Maka tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa ada pengampunan. Pengampunan itu susah, makanya kemahakuasaan Tuhan
terletak pada pengampunan dan belas kasih. Pengampunan itu memperlakukan orang sama seperti sebelum dia berbuat salah. Seringkali kita mengatakan, ya saya mengampuni kamu, tapi saya tidak mau berurusan dengan kamu. Itu bukan pengampunan, itu melupakan. Atau ya saya mengampuni kamu, tetapi kemudian dia salah. Sudah saya bilang dulu, kamu pasti tidak sanggup berubah. Buat lagi, lihatlah. Itu bukan pengampunan yang sejati. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sebuah teater konflik dan benteng keluhan. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sakit. Itulah sebabnya keluarga harus menjadi tempat kehidupan dan bukan tempat kematian. Sebuah tempat penyembuhan, bukan tempat penuh dengan penyakit. Sebuah panggung pengampunan dan bukan panggung rasa bersalah. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi gembala. Gembala bagi diri kita sendiri, gembala bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah keluarga kita masing-masing. Dan semoga kemudian pelayanan kita semakin berbuah ketika kita menjadi gembala bagi orang lain. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah dalam pelayanan, jangan pernah menyerah dalam perjuangan untuk menjadi gembala yang baik bagi diri kita sendiri. Jangan pernah menyerah untuk menjadi gembala yang baik bagi keluarga kita masing-masing. Jangan pernah menyerah bagi mereka yang ada di sekitar kita yang kita cintai. Dan jangan pernah menyerah untuk menjadi bahagia. Sebab hidup adalah suatu pertunjukan yang luar biasa. Begitulah kita meletakkan hidup kita, pelayanan kita di atas batu yang kuat, yakni firman Tuhan. Amin.